Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat sore, ketemu lagi dengan saya. Semoga pada hari ini teman-teman dan saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, di sini saya kembali lagi untuk memberikan suatu pengetahuan atau memberikan ilmu yang mana insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman dan saudara-saudara semuanya yang ingin belajar ya. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang ingin tahu dan ingin mempelajari. Nah, untuk sebelumnya saya sudah membuat untuk perhitungan 5 ampere bansi, dan di sini tentunya saya akan membuat perhitungan soal 10 ampere bansi ya teman-teman. Dan untuk voltasenya di sini ada yang request saudara kita itu yaitu Mas Khalil ya. Itu kita coba untuk tegangan 42 volt AC ya. 10 ampere 42 volt AC, tapi 10 ampere ya 10 ampere bansi ya teman-teman. Dan untuk bebannya di situ 15 in kali 2 ya. Jadi nanti sesuai nggak sih dengan beban tersebut ya. Dan baiknya dibebani berapa sih? Nah, nanti akan dijelaskan semuanya ya teman-teman. Saya ucapkan salam kenal untuk teman-teman dan saudara-saudaraku yang baru bergabung di channel YouTube ini. Semoga kalian semua mendapatkan manfaatnya dengan bergabung di channel YouTube ini, dan insya Allah sangat banyak sekali manfaatnya ya teman-teman, dan sudah banyak juga yang sudah mempraktekkan rumus dasar ini dan alhamdulillah berhasil ya. Sangat ya, saya pribadi sangat senang lah dengan hal itu. Salam kenal dari saya, semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Khalil ya. Dan tentunya pertanyaan ini mewakili pertanyaan teman-teman semuanya soal 10 ampere bansi ya. Yang sudah banyak sekali yang ditanyakan 10 ampere bansi itu seperti apa Mas? Ngitungnya seperti apa? Untuk cara berhitungnya sama aja ya teman-teman. Tentunya di sini akan saya jelaskan kembali. Yang pertama yaitu pertanyaannya 10 ampere 42 volt AC. Ingat ya teman-teman, 10 ampere bansi. Kalau teman-teman mempunyai trafo 10 ampere bansi, maka itu dihitungnya 7 ampere murni. Bukan lagi 10 ampere ya teman-teman, tapi 7 ampere murni ya. Nah, pastikan sebelum teman-teman memastikan bahwasanya itu trafo 10 ampere bansi, pastikan teman-teman semuanya mengetahui ciri-cirinya bahwasanya itu adalah trafo bansi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan bukan trafo bansi tapi dihitung bansi, nanti akan resiko juga ke transmitter final akan terasa panas seperti itu. Nah, terus untuk bebannya di sini akan menggunakan 15 in kali 2. Daya per satu speakernya yaitu 700 watt teman-teman. Nah, sebelum teman-teman lanjut, pastikan dulu trafo yang teman-teman miliki itu benar-benar trafo bansi. Dengan cara seperti apa Mas? Nah, caranya di sini sudah ada ciri-ciri trafo bansi. Yang pertama dari harga ya teman-teman. Tentunya harga itu adalah patokan utama untuk kita mengetahui apakah trafo itu trafo bansi atau tidak. Pada umumnya kalau misalkan trafo itu trafo yang kualitasnya baik, trafo asli atau trafo besar, tentunya harganya tidak seperti harga yang trafo bansi seperti itu ya. Dalam artian tentunya trafo bansi akan lebih murah dibandingkan dengan trafo yang asli atau trafo yang ampere besar seperti itu ya. Dan selanjutnya untuk berat. Kenapa Mas kok untuk berat juga dihitung? Iya tentunya gulungan kawat emailnya sangat berbeda ya teman-teman dengan trafo asli dan juga bansi. Kenapa Mas? Dari fisiknya tentu kita lihat ukurannya pasti berbeda. Kalau bansi lebih kecil dibandingkan trafo yang murni atau trafo yang ampere besar seperti itu. Tentunya lilitannya pun pasti berbeda ya teman-teman, lebih sedikit atau lebih kecil lah, mungkin kawat emailnya yang kurang baik lah, atau ya bansi lah kawat emailnya yang bukan yang asli, bukan yang murni tembaganya misalkan seperti itu ya. Dan setelah itu ukuran kren besi sangat jelas sekali secara fisik kita ketahui ya. Kalau misalkan teman-teman semuanya mengetahui secara fisik itu pasti sudah jelas sekali ya, dari kren besinya otomatis lebih kecil dibandingkan dengan yang trafo ampere besar atau trafo ampere murni seperti itu. Selanjutnya yaitu diameter kawat email primer dan sekunder.
itu berbeda. Jelas sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bandingkan, jajarkan antara yang asli dan yang bansi, tentunya yang bansi akan lebih kecil untuk diameter kawatnya dibandingkan trafo yang besar ataupun yang murni seperti itu ya. Jadi lebih gagah yang murni lah seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk mengetahui beberapa cara mengetahui trafo bansi ya. Nah, selanjutnya itu jumlah gulungan kawat email murni lebih banyak dibandingkan kawat email yang bansi ya. Teman-teman pasti sudah tahu lah, dari fisiknya juga terlihat ya. Nah, setelah itu jumlah voltase. Biasanya kalau misalkan trafo ampere 10 ampere murni atau besar, itu voltasenya bisa mencapai 55 volt AC ya. Atau 50 volt AC. Biasanya kalau misalkan trafo ampere 10 ampere bansi itu voltasenya lebih rendah ya teman-teman. Ada yang 32, ada yang 40, ada yang 42 volt AC seperti itu ya. Jadi nggak sampai 45 ataupun 55 volt AC, nggak sampai ke situ ya teman-teman ya. Nah, jadi kita hitung di sini yaitu 7 ampere murni teman-teman, dari 10 ampere bansi tadi. Ciri-cirinya seperti ini. Dan kita akan coba hitung untuk daya PSU-nya berapa, muatannya listriknya berapa, semuanya berapa, Elko-nya berapa, diodenya berapa. Tentunya akan saya jelaskan semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, mana pulpen tadi ya? Oke teman-teman. Setelah kita ketahui ampere trafonya tadi 7 ampere, maka kita hitung rumus PSU ya teman-teman, yaitu P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos pi. I-nya berapa mas? I-nya yaitu 7 ampere dikali dengan voltasenya 42 dikali 2 dibagi dengan cos pi 0,8 sama dengan berapa mas? Yaitu 735 watt. Nah, jadi dengan kita menggunakan 10 ampere bansi trafo itu tadi ya, dengan voltase 42 volt AC, itu ketemu dayanya yaitu 735 watt. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan kita harus ketahui juga muatan listriknya berapa. Untuk apa mas kita mengetahui muatan listrik PSU? Untuk kita menentukan nanti apakah setelah kita hitung beban speaker kita itu muatan listriknya melebihi muatan listrik PSU atau tidak. Kalau misalkan melebihi, tentunya itu harus diturunkan atau dikurangi beban speakernya. Jangan sampai melebihi muatan listrik dari PSU, karena ini adalah sumbernya. Kalau misalkan beban melebihi sumber, tentunya sumber akan panas, tentunya trafo yang akan terbebani. Seperti itu ya teman-teman, paham ya? Nah, rumusnya seperti apa? Q sama dengan P dikali dengan cos pi. P-nya berapa mas? Kita ketahui yaitu 735 watt. Dikali dengan cos pi-nya berapa? 0,8. Jadi ketemunya 588 VA. Nah, ini penting banget untuk diketahui ya teman-teman ya. Ketemunya yaitu 588 VA seperti itu. Dan setelah kita mengetahui daya PSU, tentunya kita akan ingin mengetahui untuk penyearahnya berapa ampere dari trafo tersebut. Kita kalau misalkan menggunakan trafo 10 ampere atau 7 ampere itu tadi, maka dikali 3 ya. Jadi ketemunya ya teman-teman bisa gunakan 15 ampere sampai dengan 35 ampere untuk diodanya teman-teman semuanya. Ya. Untuk diodanya bisa gunakan 15 sampai dengan 35 ampere. Dan lanjut kita akan menghitung soal Elko-nya teman-teman. Nah, untuk Elko pastikan Elko itu sesuai dengan perhitungan ya. Ada yang bertanya kemarin, mas kalau misalkan kurang dari perhitungan emang kenapa mas? Kalau misalkan kurang dari perhitungan, maka itu yang perlu teman-teman ketahui adalah fungsinya. Fungsi Elko itu sebagai apa sih dalam rangkaian PSU? Tentunya sebagai penyerata tegangan DC ataupun penstabil tegangan DC, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kurang dari kapasitas yang ditentukan, tentunya penstabilan atau penyerataan tegangan DC tidak sempurna ya teman-teman ya. Maka dari itu sesuaikan dengan rumus ya. Sesuaikan dengan rumus kalau misalkan teman-teman ingin membuat power ampli. Membuat. Yaitu rumusnya mikrofarad atau UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya itu 7 ampere,
84 dapat dari mana Mas? 42 dikali 2 sama dengan 84 dikali dengan 84 sama dengan 49.392 mikrofarad. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan elko 10.000 mikro dikali 4 pitch ya. 10.000 mikro sebanyak 4 pitch atau 6 pitch. Teman-teman bisa gunakan itu. Atau misalkan teman-teman ingin membeli yang 22.000 mikro, teman-teman bisa memasangnya sebanyak 2 pitch dengan kapasitas 22.000 mikro ya. Untuk voltasenya pastikan 100 volt DC, jangan kurang dari 100 volt DC. Kenapa Mas? Karena voltase yang digunakan yaitu 42 volt AC. Kenapa sih Mas? Padahal dengan kita menggunakan 80 volt DC kan bisa. Iya Mas, sangat bisa, tapi kurang efisien, dalam artian kurang menjamin keamanannya untuk jangka panjang ya. Tentunya semakin lama kapasitas elko itu akan semakin nggak baik ya. Maka dari itu, dari voltase tentunya sangat menentukan sekali ya. Maka dari itu saran dari saya gunakan 100 volt DC, jangan 80 volt DC ya. Teman-teman semuanya paham ya? Lanjut kita akan menghitung untuk transistor final, baiknya digunakan berapa set dan sampai dengan perhitungan beban teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi dengan kita menggunakan tegangan 42 volt DC, teman-teman semuanya bisa gunakan transistor final Toshiba 5200 dan pasangannya, seperti itu ya. Jadi transistor final yang harus digunakan yaitu Toshiba dengan daya PSU dibagi dengan daya transistor final per satu setnya. Daya PSU-nya berapa Mas? Yaitu 735 dibagi dengan daya transistor final per satu setnya yaitu 150. Jadi ketemunya berapa? 4,9. 4,9 ini sangat mepet sekali dengan angka 5 ya teman-teman ya. Maka dari itu dibulatkan menjadi 6 set dibulatkan menjadi 6 set dan tentunya ada toleransinya 1 set ya teman-teman ya. Kenapa Mas toleransi itu? Kalau misalkan nanti teman-teman menggunakan 6 set agak masih terasa panas yang berlebihan, maka toleransi bisa dipasang ya teman-teman 1 set seperti itu. Oke, kita lanjut untuk ke perhitungan beban speaker ya teman-teman. Kita tadi mengetahui beban speaker yang dimiliki oleh Mas Khalil yaitu 700 watt kali 2 teman-teman. Apakah pantas 700 kali 2 itu dipasang transistor final sebanyak 6 set? Oke, kita analisa dari perhitungan ya teman-teman ya. Muatan listrik beban speaker. Kita hitung dulu muatan dari beban speaker 700 watt kali 2 ini teman-teman. Dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? Yaitu 700 dikali dengan 2, 1400 watt. Nah, 1400 itu dibagi dengan 8 ohm karena impedansi speakernya 8 ohm. Maka ketemunya berapa? Yaitu 175 VA, teman-teman. Ya. Jadi muatan listrik dari beban 1400 atau 700 watt kali 2 yaitu 175 VA ya. Dengan 175 VA apakah sudah sesuai Mas dengan kita memasang 6 set final Toshiba? Nah, dari sini bisa kita hitung teman-teman ya. Kita sudah ketahui muatan listrik dari beban dan sekarang apakah sesuai kalau misalkan kita pasang 6 set final Toshiba, maka kita bisa simpulkan 150 dikali 6 karena di sini ada 6 pitch ya teman-teman atau 6 set ya, bukan 6 pitch 6 set. Maka yaitu ketemunya 900 watt. Nah, untuk mengetahui berapa sih muatan listrik dari seluruh transistor final 6 set tadi 900 watt, maka Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 900 dikali dengan cos P-nya 0,8 sama dengan 720 VA. Nah, kesimpulan dari beban terhadap driver atau transistor final yang kita gunakan 6 set tersebut yaitu 720. Transistor final menyediakan muatan listrik sebanyak 720 VA. Sedangkan beban itu hanya butuh 175 VA. Tentunya sangat banyak sekali sisanya teman-teman, yaitu 545 VA. Ini sisanya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Maka dari itu tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan teman-teman. Jadi caranya seperti apa Mas? Tentunya caranya bisa kita bagi menjadi beberapa channel. Seperti itu ya. Dibagi menjadi beberapa channel sesuaikan dengan beban yang dimiliki. Ya, Mas ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa teman-teman gunakan atau Mas Khalil gunakan ya. Dibuat menjadi 2 CH, Mas. Ya, dibuat menjadi 2 CH. Kita anggap sajalah Mas Khalil memiliki beban speaker 700 watt ya. 700 watt sebanyak 4 biji
atau 4 pitch. Jadi kita buat 2 channel, per mononya 2 speaker R dan 2 speaker L. Seperti itu ya. Kita anggap aja seperti itu karena kita buat 2 channel ya teman-teman ya. Jadi setelah kita buat 2 channel sesuaikan dengan beban, coba kita hitung. CH1 kita coba hitung 3 set 150 kali 3 ya teman-teman ya. CH1 dengan CH2 nanti hasilnya akan sama ya teman-teman, karena bebannya yaitu 1400, sama-sama 1400. Paham ya? Nah, CH1 kita hitung 3 set yang kita gunakan teman-teman. Kalau 2 set kenapa Mas? 2 set sebenarnya bisa teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman semuanya memiliki beban speaker lebih dari 1400, misalkan 1400 sampai dengan 1800, tentunya dengan menggunakan 3 set itu sisanya sangat aman sekali teman-teman ya. Sangat aman sekali untuk diaplikasikan. Kalau misalkan 2 set itu bisa ya, itu tetap bisa, itu sisanya kisaran 72 VA apa 65 VA ya, kisaran segitulah sisanya ya. Tapi di sini saya sarankan untuk teman-teman semuanya atau Mas Halil ya, kalau memang nanti punya bebannya seperti itu ya boleh dipasang 2 set ya, dengan beban 700 watt kali 2 tadi. Tapi kalau misalkan memiliki beban di atas 1400 sampai 1800 misalkan ya, karena ini kan untuk teman-teman yang lainnya juga nih penjelasan ini, maka saya buat menjadi 3 set ya teman-teman ya. Jadi kan keseluruhan ada 6 set. Di sini saya bagi menjadi 2, ketemunya 3 set, 3 set. 3 set R, 3 set L, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Rumusnya apa Mas? Rumusnya itu Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. 150 dikali 3 yaitu 450 watt. 450 dikali dengan 0,8 cos Pi yaitu 360 VA. Nah, kesimpulannya 360 VA dikurang dengan beban yaitu 175 VA sama dengan 185 VA. Ini sangat aman sekali teman-teman ya. Sangat aman sekali. Ya, jadi untuk beban yang dapat dibebani ya per channel yang 3 set tadi teman-teman ya, itu bisa 1400 sampai dengan 1800 watt. Itu bebannya ya teman-teman dan Mas Khalil semuanya. Kalau misalkan bebannya hanya berapa tadi? 700 watt kali 2, bisa teman-teman gunakan 2 set ya. 2 set saja. Tapi kalau misalkan dirasa 2 set panas berlebihan finalnya, maka tambahkan saja 3 set 3 set. 3 set R, 3 set L. Ya pokoknya sesuaikan beban lah dengan cara perhitungan yang sama seperti ini. Insya Allah nanti akan sesuai ya teman-teman. Sangat mudah sekali untuk dipelajari. Ini sudah saya jelaskan. Nah, kesimpulan sedikit lagi untuk bebannya. Satu speaker 1800 watt ya, atau 1400 watt. Ini kalau misalkan satu speaker ya. Tapi kalau misalkan 2 speaker, teman-teman bisa gunakan 900 watt atau 700 watt per satu speakernya. Paham nggak? Misalkan teman-teman memiliki 2 speaker, maka bisa bisa teman-teman cari yang dayanya 700 sampai 900 watt ya. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya satu speakernya, maka bisa dari 1400 sampai 1800 watt. Kalau memang speakernya satu-satu, berarti channel R1, channel L1, ketemunya berarti per satu speakernya 1400 sampai dengan 1800 dengan final 3 set ya. Karena kita bagi 2 tadi ya. Kalau misalkan teman-teman semuanya ada 2 speaker, bisa 2 speaker 700 watt atau 2 speaker 900 watt. Ya, dengan final 3 set. Ingat, final 3 set. Kalau final 2 set, maka bisa teman-teman gunakan yang 700 watt tadi kali 2 atau 1400 watt kali 1. Kalau dirasa panas nih, yang berlebihan panasnya, maka bisa ditambahkan 1 set. Seperti itu ya teman-teman dan Mas Halil semuanya. Paham ya apa yang saya jelaskan? Nah, kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, bisa ditanyakan saja di kolom komentar ya. Tentunya sudah sangat jelas ya, insya Allah jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk cara perhitungan beban driver transistor final terhadap beban, ikuti cara ini saja ya. Nanti akan ketemu nilai-nilainya. Dan kalau misalkan setelah teman-teman analisa, Mas ini kira-kira gimana? Tanyakan saja di kolom komentar ya. Nanti akan saya komentari. Insya Allah semampu saya akan saya jawab. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam saya berkata. Dan tentunya
untuk teman-teman semuanya tetap semangat belajar dan dukung terus channel YouTube ini agar channel YouTube ini terus berkembang dan dapat memberikan, suatu hal yang selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.